Halo readers, kembali lagi dengan aku Lutfiatul Muniro di channel Nafi Suka Baca. Kali ini aku akan membahas buku dari penulis Sibel Eraslan dengan judul Aisyah. Oke, jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang belum kenal dengan penulis Sibel Eraslan. Penulis Sibel Eraslan tersendiri lahir di Istanbul, Turki, dan beliau sudah menerbitkan beberapa buku tentang The Greatest of Women atau perempuan terbaik. Salah satunya adalah novel Aisyah, buku Aisyah. Dan Aisyah sendiri adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan buku ini menjadi seri pertama, urutan pertama dari series The Greatest of Women lainnya. Di antaranya ada Khadijah, ada Maryam, ada Hajar, kemudian ada Fatimah Az-Zahra, kemudian ada Asiyah, dan ini adalah pembuka di antara buku series The Greatest of Women. Oke, jadi buku Aisyah ini diterbitkan oleh penerbit Kaisa Media, di mana ini adalah cover terbaru. Sebelumnya ada di samping. Tetapi aku lebih menyukai dengan cover yang terbaru karena terlihat lebih minimalis daripada yang sebelumnya. Tapi sama aja isinya gitu. Jadi kalian terserah mau pilih yang lama kek atau yang baru, bebas. Yang terpenting isinya sama, penulisnya sama. Jadi penulis Sibel Eraslan ini menyajikan beberapa bab untuk menceritakan seorang Aisyah. Jadi pada bab pertama beliau menceritakan mengenai waktu subuh Aisyah, kemudian dilanjut waktu zuhur, dilanjut waktu asar, maghrib, dan isya. Dan di sini per bab itu apa sih yang dilakukan Aisyah ketika waktu subuh, ketika waktu zuhur, ketika waktu asar, ketika maghrib, ketika isya, dijelaskan semua di sini. Tenang saja, buku ini sudah dilakukan penelitian oleh penulisnya. Walaupun dilakukan penelitian tapi bahasanya itu bukan bahasa formal ya. Tetapi ini disajikan dengan bahasa novel, di mana kita akan larut di bawahnya. Kita akan merasakan sedihnya, kita akan merasakan bahagianya, kita akan merasakan bagaimana sih kehidupan Aisyah ketika itu. Aku pribadi membaca novel ini benar-benar sangat menyentuh hati sekali dan novel yang sangat inspiratif sekali. Kenapa aku berbicara seperti itu? Karena di sini membahas mengenai persahabatan, bagaimana persahabatan yang baik, kemudian cinta sejati, kemudian apa arti keluarga. Di sini dibahas seperti itu karena memang Aisyah adalah teladan dan beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Novel ini menceritakan Aisyah dari Aisyah kecil hingga Aisyah dewasa, hingga ketika beliau meninggalkan dunia ini. Jadi penulis menceritakan bagaimana kisah hidup seorang Aisyah, dan aku membaca buku ini seperti membaca curhatan ibunda Aisyah. Dari Aisyah kecil beliau dididik ibunya untuk menjadi dewasa dengan didikan menjadi dewasa, tetapi dia sangat manja kepada ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau adalah sahabat dari Rasulullah. Ada satu kejadian di mana membuat aku nangis gitu. Jadi saat itu Abu Bakar diutus oleh Rasulullah untuk menemani Rasulullah hijrah karena Ali bin Abi Thalib sudah ditugaskan dengan tugas yang lain. Kemudian beliau berdua melewati Gua Thur, dan beliau berdua melewati Gua Thur ini. Ketika hari sudah malam, beliau berdua
menginap di salah satu gua, dan Abu Bakar di gua tersebut itu ada beberapa lubang, dan lubang itu ditutup oleh kain sama Abu Bakar. Dan kemudian ketika Rasulullah tertidur di pahanya Abu Bakar. Nah, ketika malam Rasulullah istirahat, Abu Bakar menjaga Rasulullah dan beliau tidak tidur. Dan ketika itu ternyata ada ular masuk dan menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq. Di sana Abu Bakar As-Siddiq diam. Akan tetapi beliau merasakan gimana sih sakitnya untuk digigit oleh ular itu gitu. Jadi Abu Bakar sendiri menahan rasa sakit itu untuk menjaga, untuk melindungi Rasulullah agar Rasulullah itu tidak bangun. Jadi benar-benar di situ rasa persahabatannya sangat kental sekali, di mana seorang Abu Bakar ini ingin melindungi Rasulullah, bahkan Abu Bakar pun tidak mau mengganggu Rasulullah ketika istirahat. Dan ketika paginya Rasulullah bangun dan melihat Abu Bakar senyum sama Rasulullah. Di situ membuat aku pun haru gitu. Ya Allah, seorang Abu Bakar sangat menjaga sahabatnya, dan memang beliau adalah orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kejadian haru lagi ketika Rasulullah meninggal ya. Rasulullah meninggal di pundaknya Aisyah, dan ketika itu Rasulullah itu bagiannya itu sama Ummu Salamah, tetapi Ummu Salamah itu beliau sangat sayang sekali dengan Aisyah dan tahu bagaimana besar cintanya Aisyah dan Rasulullah. Akhirnya Ummu Salamah menyerahkan waktu Rasulullah dengan Aisyah, dan Rasulullah meninggal di pundaknya Aisyah. Di sana memang Aisyah terkadang sangat cemburu juga ketika Rasulullah bercerita tentang Khadijah, kemudian ketika Rasulullah dengan istri-istri yang lain, di waktu Rasulullah dengan istri-istri yang lain. Akan tetapi mereka tidak pernah yang namanya ribut besar, enggak pernah sama sekali. Jadi saling menjaga satu sama lain. Dan Aisyah sendiri adalah salah satu istri yang memang bukan janda. Dan kenapa Rasulullah menikahi Aisyah di usia yang dini? Karena sebelumnya Rasulullah itu sudah memimpikan Aisyah ketika beliau tidur di balik selimut. Kemudian beliau bermimpi mengenai Aisyah, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi Aisyah. Oke, selain cerita-cerita haru, ada pula cerita yang menggemaskan. Ketika itu ada Sofia. Rasulullah akan menikahi Sofia. Sofia ini anak dari kalangan orang Yahudi, dan beliau dikenal dengan sosok yang sangat cantik, bisa masak, dan itu membuat Aisyah cemburu dengan Sofia ya. Dan kemudian beliau jahil dengan Hafsah untuk ngerjain si Sofia ini. Disitulah Rasulullah marah sebenarnya, tapi cuma senyum aja gitu sama Aisyah. Kemudian ketika dulu waktu masih kecil Aisyah, kan ketika itu ayahnya Abu Bakar pergi perang dan pergi berdagang ya, bukan perang, berdagang. Nah, semua orang menunggu di dalam rumah. Sebenarnya si Aisyah ini disuruh ibunya untuk menunggu di dalam rumah, akan tetapi dia justru lari kenceng ke arah depan menunggu ayahnya. Ketika ayahnya datang, beliau langsung peluk ayahnya, kemudian ayahnya bawa ke rumah,
Di sana dia makan dengan lahap. Jadi Aisyah ini dia tidak mau makan ketika tidak ada ayahnya. Ketika ada ayahnya, beliau makan di samping ayahnya. Jadi novel ini sangat inspiratif sekali buat kita semua, dengan bahasa-bahasa yang membuat kita terbawa dan membayangi kehidupan Aisyah di masa lampau, di masa dengan Rasulullah. Kita ikut harunya, ikut sedihnya, ikut bahagianya. Semua terserap di dalam novel ini. Dan terlebih lagi menggunakan kata aku. Jadi kayak kita yang lakuin gitu, kita yang mengalami peristiwa tersebut. Jadi kita kayak benar-benar merasakan saja. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui kisah-kisah inspiratif seorang perempuan, kalian bisa baca seriesnya dari penulis si Bel Eraslan ini. Dimulai dari Aisyah, Fatimah, Khadijah, Hajar, Maryam, Asiyah. Kalian bisa membeli ini di toko buku terdekat. Oke, terima kasih waktunya.